merasa sedang diuji ketika mendapatkan kesulitan dibanding saat mendapatkan kebahagiaan. Saat dikasih sesuatu yang membahagiakan seolah-olah kita tidak diuji, padahal sebenarnya kita sedang diuji. Selama dengan kebahagiaan itu, dengan kesenangan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, hadhihi nikmah, itu nikmat. Tapi jika sebaliknya, hati-hati, itu namanya istidraj. Jadi kalau dengan pangkat, jabatan, posisi, karir, harta, kesehatan, semua yang membahagiakan tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, hati-hati, khawatirnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Satu kondisi yang memang menenggelamkan kita, menjerumuskan kita, malah bukan mendapatkan kebaikan, tapi malah mendapatkan keburukan. Maka oleh karena itu, teruslah mendekat taat kepada Allah ketika kita diberikan kebahagiaan. Tapi juga kadang ahilman kita sulit. Kadang merasa sedih ketika mendapatkan kesulitan, bahkan kita frustasi, stres dibuatnya. Maka bagaimana caranya, sikapnya agar kita kuat dengan ujian kesulitan itu? Caranya adalah berusahalah untuk belajar husnuzon kepada Allah dengan segala ketentuan. Hadirin yang dirahmati Allah, yakini bahwa apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadirin, jangan pernah memandang sesuatu dalam kehidupan kita berdasarkan logika kita saja, berdasarkan pandangan manusia saja yang barangkali kita terbatas pandangannya. Tapi selalulah meyakini bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitupun kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah membebani setiap manusia kecuali Allah tahu manusia itu mampu menerima beban itu. Allah sudah mengukur, menakar kemampuan kita untuk menanggung setiap kesulitan itu. Dan percayalah juga bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bagi orang beriman, saat dia ditempa dengan musibah, ujian, cobaan, kesulitan, maka dia akan husnuzon dengan kejadian itu. Barangkali itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Cara Allah untuk membuat dia naik kelas dalam hidupnya. Asal sikap yang dia hadirkan benar. Ikhtiar sebagai manusia biasa jalan terus. Tapi ingat, semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19, kondisi kita bisa dikatakan sulit, iya. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? 3M, jangan sampai lupa. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, itu ikhtiar. Tapi jangan lupa, di balik itu semua, sebelum itu ada 2B dulu barangkali. B yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Dan B yang kedua, bertawakal terus kepada Allah. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah, apapun hasilnya, hanyalah Allah yang menentukan. Hidup kita, mati kita adalah Allah yang menentukan. Karena pandemi ada yang usahanya mungkin terdampak luar biasa. Tidak usah stres, tidak usah frustasi. Tetap ikhtiar, mencari ide, mencari peluang, mencari pemikiran.
kira-kira bagaimana nih agar bisnis usaha kita tetap berjalan. Tapi itu kan hanya ikhtiar dunia gitu, hanya ikhtiar bumi. Jangan lupakan di balik itu ada ikhtiar memohon kepada Allah. Salat tahajudnya, salat duhanya, infak sodakohnya, baca Qur'annya harus menjadi senjata terbaik di tengah kondisi seperti ini. Tentu kalau yang wajib tidak usah disebutkan lagi, itu pasti. Tapi hal-hal yang membuat kita semakin dicintai oleh Allah, justru itulah keadaan terbaik kita dalam kehidupan ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, percayalah, jika kita diberikan skenario hidup apapun itu, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, selama skenario itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu kebaikan. Jika ada di antara hadirin sekalian yang sedang sulit hidupnya, yang mungkin ada yang di PHK, dirumahkan, omset bisnisnya berkurang, dan segala macamnya, ada yang dikasih penyakit dan segala macamnya, mohon maaf, jika dengan keadaan sulit itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita sujudnya lebih panjang, membuat kita sholatnya lebih khusyuk, membuat kita doanya lebih baik, membuat kita amal solehnya lebih banyak, membuat kita amal baiknya lebih baik dengan kondisi sulit itu, maka percayalah, di situ ada nikmat yang paling berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam doa bisa menangis, kalau dalam sholat bisa lebih khusyuk, kalau dengan kondisi ini bisa membuat baca Quran kita lebih banyak, lebih panjang, dan lebih sering, itu keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang melimpah tapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, percayalah badai pasti berlalu, percayalah hujan pasti reda, percayalah masalah yang datang dalam kehidupan kita pasti akan ada usainya. Tinggal pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa usia kehidupan kita yang masih Allah berikan ini.